Saya share sedikit aja ya. Ini soal kenapa buat saya budaya dan tradisi itu menjadi sangat penting. Karena kalau dipelajari lebih dalam gitu, ide-ide baik tentang bisnis ataupun tentang produk bisnis yang akan dibuat itu sangat bisa lahir dari hal-hal semacam itu. Karena ya rootsnya kita ada di situ dan itu ada di mana-mana tanpa kita sadar. So how do you feel? Like, do you think that the industry could be growing in that direction in the future? Karena industri ini masih berjalan seperti industri rumahan. Oke. Itu problem juga gitu. Industri film saat ini tuh orang film bisa bertahan sampai hari ini. Itu mereka upayanya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu dalam artian ya mereka mungkin kalaupun mengharapkan bantuan dari pemerintah misalnya yang belum terlalu konkret, ya mereka akan tetap bikin film. Dava dan teman-teman akan tetap bisa nonton film Indonesia gitu loh. Karena daya juang teman-teman insan perfilman tuh gila-gila. Mereka orang-orang yang biasa di lapangan. Mereka selalu punya ide-ide kreatif yang gak ada batas. Walaupun budget, makanya kita cari cara. Saya pernah syuting sebuah film, Reza, gue mau syuting film. Gue mau bikin, ada sutradara gitu. Gue mau bikin film. Saya gak usah sebut namanya. Gue gak ada budget. But I want you to be in my movie. And I said, you know what, let's do it. How many shooting days? Oh enggak, ini film kayak gini paling gue cuma butuh ya seminggu lah. Paling banyak, let's do it. Karena banyak yang kayak gitu, bukan cuma saya gitu. Insan film lain akan banyak yang kayak gitu. Jadi kita akan selalu bisa melahirkan film. Tapi berarti kalau kita ngomongin seperti itu, berarti sebenarnya secara teknis sebenarnya Indonesia itu tidak mendukung pertumbuhan yang art house ini dong. Saya nggak bisa bilang tidak mendukung, tapi bagaimana mungkin mau memberikan sebuah dukungan yang besar kalau itu juga tidak, genre itu misalnya gitu ya, tidak diperkenalkan lebih luas lagi di banyak-banyak forum. Gimana kalau kita mau membuka diskusi tentang film-film seperti itu, misalnya kita bikin penayangan di daerah-daerah, Q&A langsung sama produser atau direkturnya, terus tiba-tiba digerebek atau dianggap ini message-nya begini-begini, gimana kita mau tumbuh gitu ya, susah gitu. Dan filmnya waktu aku ngobrol sama Mas Jay juga, yang film Banda itu, jadi Banda itu kan cerita tentang daerah Banda tuh pas. Itu juga di boykot waktu itu di sana karena katanya membuka luka lama. Mereka bilang ngapain sih lu cerita sejarah kita, karena ya itu luka buat kami gitu. Ya. Jadi ya balik lagi ya, kita tuh hidup di sebuah bangsa yang menurut saya adalah bangsa yang memang kaya akan tradisi dan budaya. Ini yang mungkin nggak boleh juga dilupakan begitu saja sama generasi-generasi, terutama mungkin di angkatan kalian gitu ya. Bahwa terlepas itu terdengar klise atau tidak, itu adalah akar kita sebagai sebuah bangsa. Itu jati diri kita sebagai masyarakat. Regardless bahwa seni dan tradisi ataupun budaya itu ada yang mungkin dirasa tidak cocok atau apa, kita nggak bisa melepaskan diri dari itu sepenuhnya. Otherwise kita hanya akan menjadi orang-orang yang mengabsorb apapun yang datang dari luar, kita filter, tapi kita yang pelan-pelan akan kehilangan identitas kita sebagai sebuah bangsa, sebagai orang Indonesia gitu. Itu sebenarnya di episode ketiga kita Mas Keenan Pierce, he talked about it. That's why if you know Keenan Pierce, I know him. Dia bikin creative agency juga yang mengenai karena kan dia dulu mempunyai creative agency juga, but he was more of Western approach, Western based, inspirasi dari luar. And then he was like, dia bikin, dia cerita sih di podcast kita juga, dia bikin Starbucks Dewata. Wah, budaya Indonesia itu indah banget. Sampai dia bikin creative agency sendiri yang ingin desainnya itu lebih ke zaman dulu tapi di kontemporer gitu sih. Saya share sedikit aja ya. Ini soal kenapa buat saya budaya dan tradisi itu menjadi sangat penting. Karena kalau dipelajari lebih dalam gitu, ide-ide baik tentang bisnis ataupun tentang produk bisnis yang akan dibuat itu sangat bisa lahir dari hal-hal semacam itu. Karena ya rootsnya kita ada di situ dan itu ada di mana-mana tanpa kita sadari. Jadi mungkin ya kadang-kadang kan sebagai anak muda pasti waktu yang paling tepat untuk melakukan sebuah pencarian ya di usia-usia let's say over 18 atau 17 lah gitu ya. Itu adalah waktu-waktu di mana kita kemudian mencari jati diri, kemudian ingin memperjelas
oke, saya ingin dikenal sebagai siapa dan apa identitas yang ingin saya perlihatkan ke dunia luar gitu. Who am I gitu kan pada akhirnya, dan itu terjadi di usia-usia itu. Nah, mungkin setidaknya kalau kita punya bekal yang cukup tentang budaya dan tradisi kita sebagai sebuah bangsa, rasanya sih itu akan sangat membantu ya. Membantu baik itu kreativitas berpikir dan wacana berpikir kita mungkin jadi lebih luas gitu. Rasanya itu bisa dibantu dari hal-hal semacam itu sih. Jadi gimana nih kita sebagai anak muda bisa mendekatkan diri kita lebih terhadap budaya dan tradisi nih, Mas? There's a lot of ways. Maksudnya itu kan bukan sesuatu yang juga bisa dipaksakan gitu aja ya, Dava ya. Betul. Itu balik lagi ke bagaimana tiap-tiap individunya merasa itu penting atau tidak gitu. Atau ketika mereka merasa itu penting, sejauh apa mereka ingin mendig hal-hal seperti itu. Literasi buat saya itu penting. Membaca itu penting gitu. Udah banyak banget bahan, mau dari Google, dari YouTube gitu, kita bisa lihat berbagai macam jenis seni, tradisi, budaya, artikel dan segala macam itu udah tersedia di di internet gitu ya. Bahasa saya agak kuno internet, maksudnya di digital media lah gitu. Udah banyak banget ya, itu mungkin bisa jadi salah satu cara sih. Saya selalu bilang gini, itu persoalan kemauan. Karena itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, itu harus lahir. Iya. Gitu, itu harus lahir dari sebuah pemikiran tentang jati diri itu tadi gitu. Saya Dava, umur saya segini, saya adalah seorang misalnya entrepreneur, saya orang Indonesia, kemudian punya di dalam ada bibit yang mulai ditanamkan untuk itu tumbuh, yaitu bibit-bibit kebudayaan dan seni gitu, atau tradisi Indonesia sebagai sebuah karakter bangsa gitu. Ya kalau bibit itu perlahan-lahan ditanam di dalam hati dan dipupuk bisa dengan kecintaan terhadap ya kayak gini, buat saya ini kalian adalah upaya untuk memajukan sesuatu loh. Gitu, karena ini upaya yang harus diapresiasi. Sekumpulan anak muda, saya melihatnya 7 tuh gini ya. Sekumpulan anak-anak muda dengan latar belakang yang berbeda, melahirkan pemikiran-pemikiran berbeda, tapi sebenarnya tujuannya satu. Mencari tujuan. Iya, tujuannya adalah mencari tujuan. Dan mencari tujuan itu kan gak akan pernah selesai ya. Kalau saya merasa begitu. Tujuan hidup itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjawab. Yeah. Karena hidup itu bergulir terus dan memang tidak harus terjawab. You can keep always questioning about when am I gonna do next. Karena pada fase-fase hidup ya kalian akan ketemu sama oke, saya mau achieve ini. Begitu itu udah ke-achieve, pasti akan ada lagi tujuan-tujuan lain yang ingin di-achieve. Jadi mencari sebuah tujuan itu adalah sebuah perjalanan tanpa henti. Dan itu yang membuat kita evolve sebagai manusia. Itu yang membuat kita selalu berpikir apa lagi yang bisa kita lakukan. Bayangin gak kalau tujuan hidup adalah sesuatu yang bisa kita ukur, berhentinya di mana, titiknya di mana, lalu kita sampai ke tujuan itu. Kalau udah selesai di situ tolak ukurnya, kita udah bingung. Abis itu mau ngapain? Orang tujuannya udah tercapai, sementara hidup mungkin lebih lama lagi daripada itu gitu. Jadi buat saya tujuan hidup ya sesuatu atau mencari tujuan adalah proses yang akan selalu berjalan. Tapi Mas, kembali lagi dengan anak muda ya. You talk about anak muda juga kan tadi. Dan ini kan podcast juga bertujuan tentang anak muda. Menurut Mas, what's your view on like the current anak muda sekarang, perjalanan kita, proses mencari tujuan kita sekarang? Karena in my opinion, for us right now, it's a bit harder than your generation because we do have social media. We do have like identity crisis very fast and like umur 18-19 udah ngeliat, oh teman kita udah ngapain, temen gue ngapain, temen kita bio-nya kayak udah banyak banget tuh, founder of this, creative director of this, ini banyak banget. Jadi kita sendiri kayak, anjir gue apa ya? What's your view towards that? Kalau masih ingat tadi pembicaraan kita di menit-menit pertama, I talk about it gitu, bahwa it's hard untuk menjadi seseorang tanpa label itu tadi gitu. Betul. Tanpa ada kisi ya. Itu tadi gitu ya, itu sulit. That's when I realize I cannot compare my life to others, as simple as that. So first thing first is stop comparing yourself to others. You're unique on your own. Karena if you keep on comparing yourself ke orang lain, itu
itu hanya akan menyiksa diri dan menghambat banyak hal yang harusnya udah kita pikirin gitu. Dan bukan berarti juga kalau dia bisa gitu berarti gue juga bisa gitu. Hidup tidak melulu tentang itu. Hidup tidak melulu tentang melihat orang sudah sampai mana gitu. Kita bisa ngelihat diri kita kok. That's why kalau saya berada di depan kaca, saya menjadikan kaca itu sebuah refleksi atas kehidupan yang sedang saya jalankan. Sudah sampai di titik manakah saya hari ini? Sudah ngapain aja kah saya hari ini? Apalagi yang mau ingin saya lakukan? Dan kalau tadi pertanyaan adalah tentang bagaimana memulainya ya, atau bagaimana melihat apakah kita sudah ada di titik yang benar atau di jalan yang benar, itu adalah usia-usia di mana paling asik menurut saya, karena itu usia eksplorasi. Saya selalu bilang sama adik saya ya, saya ambil contoh nggak berani dari luar, dari adik saya selalu bilang sama dia, kamu mau ambil kuliah apa? Kakak nggak mau maksa kamu untuk ambil satu mata kuliah yang menjadi bayaran atas apa yang nggak bisa kakak lakukan dulu. Karena itu juga sering terjadi pada orang tua. Orang tua menitipkan apa yang tidak mereka achieve kepada anak-anaknya untuk achieve supaya mereka bisa membayar hutang. Dan merasa bahwa kalau kamu mau jadi orang sukses, kamu harus kuliah ini. Karena kalau kamu ambil itu, kamu mau jadi apa gitu. Yeah. Luckily, I don't have that. My mom never said that to me. You want to be an actor, you gotta be poor. That's it. What kind of life is that? Mau jadi seniman? Mau makan apa nanti anak istri dan segala macam? What are you gonna do? Gitu. Nggak pernah ada itu. Dia membiarkan dan memberikan ruang. That's what I'm going to do with my little brother juga gitu. Dia ambil bebas dan tidak pernah memaksakan untuk dia achieve sesuatu. Pesan saya sama dia setiap kali kita telepon adalah I want you to be happy. That's number one. I want you to be happy with whatever you do in your life. Kamu lagi belajar, tiba-tiba besok kamu merasa I don't like this. It's fine. Go explore. Pada akhirnya kegagalan dan keberhasilan itu adalah tanggung jawab kamu sendiri. That's not my responsibility at all. It's your own. So find your own destiny. Find your own way of happiness. Because I'm blessed that I can work on something that I'm happy for. Tapi ternyata nggak semua orang bekerja pada bidang yang mereka cintai, yang membuat mereka bahagia. Kadang karena ya harus, gue nggak ada pilihan lain, gue harus kerjanya di sini. Soalnya udah terpatahkan dengan karena uang. Dipatahin terus gitu, yang mungkin tadinya mereka pingin lakukan tuh dianggap sesuatu yang tidak normatif, tidak populer. Kayak zamanku dulu, yang dianggap populer adalah kamu jadi insinyur, kamu jadi dokter, atau kamu jadi pengacara, lawyer, kayak ambil kuliah tuh hukum, apa yang gitu-gitu loh. Seakan-akan kalau kamu nggak mengambil itu, masa depan kamu tidak cerah gitu. Wah itu kan bahaya banget. Lihat sekarang. Dengan tadi barusan Dava sendiri yang bilang, we have so many options. Mau jadi creative director kayak, mau jadi CEO, mau jadi founder ini, founder itu. Tapi kadang-kadang yang dilupakan adalah semakin banyak pilihan-pilihan dalam hidup itu membingungkan. Karena kecenderungannya sebagai manusia, saya bisa punya satu gelas ini. Tapi sepertinya gelas itu saya pengen punya juga. Tapi yang itu juga saya pengen punya juga. Saya harus pilih yang mana ya gitu. Itu fokus buyar itu. Fokus buyar. Itu jawabannya. You have to be focused on one thing. Saya dulu percaya itu. Sebelum saya mencoba untuk melakukan hal lain dalam industri film, saya mau fokus satu yang saya unggul. Kata Pak Habibie selalu ngomong gitu. Menjadi unggul adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Di satu bidang. You don't have to be the greatest because good is just good enough. That's what he said to me. Personally. Jadi you don't have to be the greatest actor. Just be good. Because good is just good enough. Jadi saya cuma matangkan skill acting, ya. Bahwa kemudian setelah itu saya achieve sesuatu, saya pingin coba directing, that's a bonus, man. Oh kenapa enggak, masih di dunia yang sama. Let me try. How far can I go with directing? Why do you think that your mom at that stage let you explore more? Dimana mungkin orang tua kebanyakan dari kita sekarang, mungkin juga kebanyakan dari orang tua kita juga, makanya kita bikin ini. Itu dari umur kita lebih muda itu udah di pressure kayak kamu udah harus mulai karir sekarang, focus on one thing, in which seperti pembahasan kita tadi, this is the age where we meant to explore. Dan ya kalau misalnya kita bantah sama orang tua kayak bentar dong, give me time to explore. Mereka kayak kita peduli sama kamu, kamu pengen sukses, kamu pengen sukses intinya kan. Dan menurut aku atau mungkin menurut lu gimana pas kayak sukses itu di mata mereka kan konotasinya dengan uang. Lo bisa kayak lo bisa lebih. You have to upgrade than us right now.
Mungkin yang membedakan adalah gak tahu ya, tapi I'm not saying this is an advice or something like that. This is just my personal opinion gitu, bahwa my mom adalah seseorang yang dalam fase kehidupannya mengalami begitu banyak tantangan hidup, dan nggak aneh ketika orang tua tidak menginginkan apa yang dialami oleh dirinya terjadi pada anak-anaknya gitu, karena melihat perkembangan zaman, tantangan zaman dan segala macam. Jadi kecenderungan untuk memproteksi dan selalu mengatakan bahwa kamu harus jadi orang sukses itu kadang-kadang menjadi pertanyaan besar. Ini kata mamaku ke aku ya gitu. Dia selalu bilang, kalau mama bilang, mama mau kamu jadi orang sukses, kira-kira menurut kamu ini adalah pertanyaan untuk kamu atau jangan-jangan adalah sebuah jawaban yang mama inginkan untuk diri mama sendiri? Karena orang tua yang sukses harus punya anak-anak yang sukses. Yeah. Itu baru melegitimasi bahwa mereka adalah orang tua yang baik. Yeah. And that's hard and that's not fair for me. Gitu, that's not fair bahwa kesuksesan orang tua itu berbanding lurus dengan kesuksesan anak. Well, if you guys have a different life and different path, what is success at the end of the day? Definisi suksesnya yang perlu dipertanyakan. Suksesnya apa definisinya? Is it money? Is it happiness? Or happiness or what? Or doing something that you love to do? Or doing something that impactful for society? What is success? Gitu. Saya mendefinisikan sukses adalah ketika saya merasa hidup saya bisa balance. If I want to work only for money, I don't really have a career in film. We talk about this previously. Karena sinetron lebih. Sinetron is the money, man. I mean, tapi ternyata along the way, I know what's enough for me. I think this is enough. I'm happy that I can drive a car, not a fancy one, but at least when I have one car at my house, it's enough for me to travel. That's enough. Oh yeah, I don't have a big house. I have a house. Not that big, but it's enough. So knowing what is enough for you, it's very important nowadays because there's a lot of option, man, out there. There's a lot of options. Menarik juga sih sebenarnya. What I find very interesting itu adalah kita udah 10 episode nih, kita udah guest banyak sebelumnya, dan gak ada satupun yang guest yang bilang, oh ya gue di jenjang karir gue yang ini karena gue disuruh sama orang tua. Kayak dipaksa gitu. Kayak dari yang pertama banget, dari misalnya Bu Monica Odang, which is the chief HR of Gojek. Yeah. Dia tuh pindah-pindah karir terus. Dia bilang dia pindah karir sampai potong gaji itu karena dia bilang gue lebih happy di sini. Akhirnya dia pindah karir gitu. Terus kayak Panji juga dia bilang stand up comedy gue nggak ada uang, tapi when he started it was nothing. I'm happy with it, dia bilang. It's very interesting. I think kita happy lah. Jadi so like even when you were going through your failures ya, balik lagi tuh pasti casting gitu, pasti berat ya, assume di deny terus kayak nggak bisa, lu nggak ngejual gitu. Tapi you were happy, I guess. I wasn't happy of course by having those kind of answer dari orang-orang yang kemudian tentu saya harapkan untuk bisa memberikan kesempatan gitu ya. Tentu rejection, siapa sih yang happy sama yang namanya rejection ya, to be fair, to be honest gitu, yang enggak gitu. Tapi pada saat itu ya belajar aja dari kenyataan yang ada. Oke, mungkin belum sekarang. Oke, mungkin PR-nya ada di diri saya perlu mengupgrade skill saya mungkin, atau saya perlu memperbaiki penampilan mungkin, or anything else gitu. Jadi ya koreksi buat diri sendiri. Dan mungkin pressure yang agak lebih besar adalah salah satunya kalau di dunia entertainment itu kan look is everything. How you appear in public itu kayak jadi sesuatu yang you have to look good all the time, you have to be a person yang nggak boleh ada cacatnya dan segala macam, kamu harus jadi ini, kamu kan panutan masyarakat. That's heavy, man. Gitu. Kadang-kadang it's hard until I know one point. Ada satu momen yang menurut saya sangat saya suka dalam hidup adalah ketika I can say to myself that I don't need to please everybody. Dan kalimat itu susah banget untuk bisa keluar. Karena kecenderungannya sebagai performer adalah to please everyone. You're an entertainer. You're an entertainer. You have to please everybody. Of course, that's your job gitu. But then enggak. Bukan tugas saya untuk memuaskan semua orang. Ada yang puas, ada yang suka sama film saya, alhamdulillah. Ada yang nggak suka, it's fine. Ada yang mengkritisi tajam,
It's fine, ya udah, that's life. Sempet nggak ada di momen yang like, I think I'm done being an actor? Oh no, not yet. Sampai sekarang sih belum ya, belum sih Dava. Maksudnya tired pernah, tapi balik lagi ya itu tadi ya, kehidupan sebagai seorang aktor adalah profesi ini sudah memberikan arti yang besar buat hidup saya juga sih. It's hard for me to say, you know what, I'm done being an actor. Itu enggak, sampai saat ini belum. Capek, kayaknya normal ya, manusiawi. Tadi sempat nyebut tentang kayak tujuannya kan never ending ya. Kita nyapai terus next. Yeah. Selama karir ini udah berapa kali tuh nyampe ke akhirnya gue nyampe tujuan what's next gitu, udah berapa kali tuh di titik itu? First time tuh ya kalau aktor di Indonesia gitu ya, salah satunya pasti kan tujuannya pingin memegang Piala Citra. Saya nggak tahu dengan aktor lain, tapi waktu itu saya begitu. Saya pingin memegang Piala Citra. It's like the Oscar of Indonesia gitu lah ya. Lambang supremasi tertinggi untuk dunia film. Ketika dapat itu di usia yang mungkin waktu itu dianggap salah satu peraih yang bisa dibilang masih cukup muda, 22 tahun. Lewat film Perempuan Pembawa Sorban, wah ini saya udah achieve. Apalagi ya gitu. Ternyata waktu achieve itu, ada orang yang bilang gini, gue kasih tau aja Res sama lo ya, lo menang Piala Citra dari film Perempuan Pembawa Sorban. Ya itu artinya lo bagus aja sih di film itu, belum tentu yang lain. Itu kayak langsung, shit. Oke, berarti ada PR lain nih, nggak bisa cukup kayak ngerasa, oh I'm a Citra winner gitu, kayak nggak bisa gitu juga gitu. Drive-nya jadi gede, oh I have to, ya harus bisa meraih itu lagi, kemudian kalau bisa lebih besar daripada itu ya why not. Sampai saat ini ya lebih pingin, kalau ditanya hidup tujuannya mau kemana, tujuan hidup saya saat ini udah sederhana karena mungkin ada beberapa hal yang udah di-achieve. Saya bisa bilang apa tujuannya Reza Rahadian di hari ini, I just wanna live happily and balance aja. I wanna work hard but not too hard, I wanna sleep well but not too much gitu. Jadi saya pinginnya hidup saya balance aja sih, sebisa mungkin. Ya benar-benar. One more question from me ya. Mungkin ada lagi. Cuma tadi ada sempet yang belum sempat ditanyain soalnya. Tadi kan you mention how kayak anak Indonesia gitu harus tap in lagi ke negaranya sendiri, culture kita dan lain-lain gitu loh untuk meningkatkan kecintaan, dan jawabannya itu ada di sini gitu intinya. Mungkin satu hal yang kita perlu adalah referensi gitu ya. Kalau from Mas Reza Rahadian kayak what reference yang kayak mungkin anak muda should check in, kayak bakal membantu kita membuka mata kita terhadap culture Indonesia, film, buku atau apapun. Oke. Ini referensinya nggak dari film, nggak, tapi mungkin bisa jadi dari, saya nggak bilang buku, tapi dari seorang penulis yang tadi malam baru ngobrol sama saya. Saya punya satu program di Clubhouse yang rutin setiap minggu. Tiba-tiba dia menulis sebuah buku dan dia bilang gitu, Mas Reza, saya adalah seorang penulis buku. Ini buku ketiga yang saya tulis. Waktu proses saya menulis buku ini, saya merasa bahwa perjalanan saya menuju sebuah daerah adalah perjalanan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dia punya untuk menyelesaikan bukunya. Saya nggak ketemu. Oh gitu Mas, terus gimana? Iya, saya nggak menemukan jawaban. Saya pikir dari journey itu saya akan menemukan answer. Ternyata setelah saya sampai di titik tujuan saya adalah sebut saja kota Malang gitu. Itulah titik tujuan saya. Journey kesananya saya yakin saya akan mendapatkan jawaban. Ternyata perjalanan pulanglah saya menemukan jawaban itu. So, pulang atau menuju rumah itu adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Kita perlu pulang menuju rumah. Di mana rumah itu? Di sini. Di tanah ini. Sehingga kalau kita pulang ke rumah, kita perlu tahu isi rumah kita kayak apa. Di mana lemari bajunya, di mana lacinya, di mana kamar mandinya. Ya dong, di rumah pasti kan kalian hafal di mana tempat ini, tempat itu. Tapi kadang-kadang banyak tuh area-area di rumah yang hampir nggak pernah kesentuh. Ya itu yang perlu dicari. So the answer is all around. That's what you need to look more. You need to look more something yang tidak hanya terbatas pada sebuah screen. Because ini kan sesuatu yang disebut maya ya. Makanya namanya aja maya gitu. Tapi kan yang nyata dari sekitar kita, this is real. This connection, this conversation is real. I think you guys mungkin ini bukan
Ini bukan sebuah ajakan, tapi ini lebih ke sebuah pendapat aja bahwa ya kalau mau mencari itu, rootsnya ada di sekitar kita. How far do you want to dig in? It's up to you. With focus as well, is that one of the reason why you don't have a main social media account? Because social media is just a little bit too much for me. That's it. That's the only reason. And I'm lucky because I don't grow my career itu tergantung dari berapa banyak followers yang saya punya gitu. Mungkin kalau yang sekarang lebih demand-nya lebih tinggi untuk harus punya ya karena ya banyak pekerjaan yang mengandalkan itu kan, kerjasamanya di situ, mungkin untuk endorsement or even a lot of positive activities yang juga bisa dilakukan gitu. But would you say like as sebagai anak muda sekarang with our social media? Knowing your limit, balik ke situ sih, Dava. Right. Knowing when is enough. If you think spending 2 hours, 3 hours a day for social media is enough, then say it. Okay, you know what? I've had enough of this. Let's stop. Guys, kalau kita kumpul, boleh nggak selalu begini-begini terus gitu. Boleh nggak ngobrol gitu. Mungkin gitu aja sih. Mungkin last question for me. Tadi kan sempat ngobrol mengenai aktor, mengenai regenerasi aktor. Dan seperti kita tahu, aktor, apalagi sosok figur lelaki di Indonesia itu yang bagus dan berkualitas itu mungkin not as many yet. Anak-anak Reza, untuk sebagai kita anak muda ingin menjadi aktor, itu pertama, what does it take to be an actor? Karena tadi kan sempat bilang itu penampilan aja. Apa cuman ganteng doang cukup? Apakah ganteng doang cukup gitu? Apa kita harus punya karakter dulu atau gimana? Dan kedua, gimana kita bisa memperbarui Reza Rahardian ke depannya lagi? Karena menurut aku, kalau aku ditanya aktor-aktor itu pasti masih di kepala aku tuh pasti Mas Reza, Nicholas Saputra mungkin nggak sebanyak itu juga main film. Chico Jericho dan masih belum sebanyak itu. How do you think actors can grow in the future in which ini agak elaborated, in which aku sendiri pun lihat di teater Indonesia, aku lihat Laskar Pelangi waktu itu, talent kita tuh bagus banget. Setuju. Bagus banget. Pada akhirnya adalah sebenarnya juga what it takes to be an actor, pertama ya mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang profesi itu sih. Tentang kita kan selalu ingin memperbaiki skill ya. If you want to be an actor, then learn about it. More. If you see someone learning about it, then you need to learn it twice. Harder gitu. Karena that's the only way. Mempelajari keaktoran, seni pemeranan itu sendiri, masih mau mempelajari hal-hal yang mungkin dirasa menyita waktu dan gak menghasilkan apa-apa. Sekarang mungkin, belum tentu nanti. Itu menjadi penting. Jadi ya balik lagi sih, kayaknya itu berlaku untuk semua profesi ya Dava. Gak hanya menjadi aktor ya. Ya sampai saat ini pun saya masih mempelajari tentang banyak hal dalam dunia seni peran gitu. Cause I'm pretty much lucky, I can say bahwa saya masih punya rasa lapar sama profesi saya sendiri gitu. Karena kalau kekenyangan bahaya, akan males ngapa-ngapain. Jadi rasa lapar itu masih terus ada, and I'm grateful for that. Gitu sih, memenuhi diri kita aja. Lagi mau belajar tentang mau jadi aktor nih, ya udah kepalanya, hatinya, pikirannya diasupi oleh apapun yang berkaitan dengan seni peran gitu. Mau menjadi chef yang baik ya asupilah kepalanya dengan segala hal tentang tata boga yang baik gitu kan. Dan yang kedua mengenai regenerasi aktor Indonesia ke depannya. There is a lot of young actors. Did I say a lot? Sorry, not a lot maybe. Tapi ada beberapa regenerasi yang udah kelihatan berbakat lah. In my eye. But ya itu tadi, kadang-kadang pernah juga kerjasama sama orang yang mungkin udah merasa di titik tertentu sehingga do I really need to learn? Dan saya sering melemparkan pertanyaan itu, wah kemarin abis ini apalagi yang pingin dilakukan untuk shapen up your skill gitu. Ya sih, ya gitu aja sih Kak. Ya pingin actingnya bagus sih. Tapi tidak terlalu menjawab sebenarnya. Ya gue juga tahu lo pengen actingnya bagus, but how? You know? So how-nya itu loh yang mesti dijawab.
And for you, the how is usually by observing more about people and. Balik lagi ya, jangan kebanyakan nonton. Karena gini, nonton film, banyak aktor yang berpikir, oh untuk main yang bagus saya harus nonton film. Ya betul, nonton film itu penting, tapi mengetahui tentang Indonesia, tentang orang-orang Indonesia itu menjadi penting. Karena gestur kita tuh beda, pola berpikir kita beda. Ya bagaimana kamu mau memerankan seseorang dari daerah, sebuah daerah, if you cannot let loose your body language selama ini yang misalnya terpengaruh dari film-film luar, ya bubar lah, nggak mungkin kena gitu. Jadi kalau kita mau jadi artis, kita harus tingkatin artistrinya ya. I think so. Yeah. Oh, that's a good one. Jadi artis tingkatin artistry. Ya. Mas, terima kasih banyak. Thank you so much. It was a lot of insightful talks, dan semoga ini juga bisa bantu anak-anak muda untuk mencari tujuannya juga. Ya, thank you semuanya guys. Thank you loh. Sudah diundang di Tujuan. Terima kasih banyak. Thank you, Mas. Thank you. Thank you so much. Thank you.